Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kembali untuk seluruh peserta yang sudah hadir di Auditorium Maranatha Bandung dan juga di ruang Zoom. Ya, Kami sapa ulang, mudah-mudahan sudah kembali bergabung untuk dokter maupun sejawat apoteker di ruang Zoom. Kita akan masuk ke sesi kedua ya Kang Diki. iya betul. Tentunya masih bersama saya Diki dan juga rekan saya. Riza Amelia. Kita akan memandu untuk jalannya acara sesi kedua ini. Ya, apa kita perlu tanya semangatnya dulu Kang? Betul, kayaknya setelah tadi sarapan pagi atau menikmati cemilan ya, itu Betul. biasanya akan menambah semangat tentunya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Siap? Siap. Siap. Semuanya masih ingat untuk tagline kita? Pada saat kita katakan PIT 2023, semuanya bisa jawab bersama kita bisa. Kita coba. Baik. PIT 2023 bersama kita bisa. Coba sekali lagi sama Teteh. Sekali lagi. Siap. PIT 2023 bersama kita bisa. Alhamdulillah cukup ya ya. Kang ya. Cukup mungkin ya. Cukup. Untuk pemanasannya cukup saja. Kita akan langsung. Kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini ada 3 materi. Materi yang pertama adalah stunting dan kaitannya terhadap gangguan tumbuh kembang anak yang akan disampaikan oleh Dr. Yoke Ajukarningsi Suud, spesialis anak, magister kesehatan. Dan yang kedua materinya adalah apa Kang Diki? Untuk materi yang kedua adalah diet pada pasien overweight yang akan disampaikan oleh siapa? Oleh Dr. Gaga Irawan, magister gizi, spesialis gizi klinik. Baik, dan untuk yang ketiga, materinya adalah tata laksana pemberian pangan olahan kebutuhan medis khusus pada anak dengan gangguan tumbuh kembang. Bersama siapa Teh? Yang akan disampaikan oleh apoteker Yovita Diane Titisari, magister sains. Betul, dan tentunya untuk ketiga pemateri tadi akan langsung dipimpin oleh seorang moderator yang sudah berkompeten di bidangnya. Betul sekali. Siapa dia? Moderator sesi kedua kali ini adalah apoteker Afina Nurfitri Anandari S.Farm. Namun sebelumnya kita akan bacakan CV beliau. Boleh, silakan. Bernama lengkap apoteker Afina Nurfitri Anandari S.Farm. Lahir di Bandung tanggal 24 Januari. Alamat di Buah Batu Bandung. Pendidikan terakhir apoteker. Menempuh pendidikan SMA Negeri 3 Bandung. Sarjana Farmasi di Universitas Pajajaran, profesi apoteker di Universitas Pajajaran, dan sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Bioteknologi di Sekolah Farmasi ITB. Dan riwayat pekerjaan menjadi staf kelompok substansi informasi dan komunikasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Dan ada prestasinya juga Kang Diki. Wow, apa saja Salah satunya adalah pegawai berprestasi tahun 2020 Balai Besar POM di Bandung. Dan beberapa pelatihan yang diikuti salah satunya adalah workshop Awareness SNI ISO 9001-2015 di Balai Besar POM di Bandung, Juni tahun 2021. Tidak berlama-lama, kita panggil saja ya Kang ya. Moderator kita, apoteker Afina Nurfitri Anandari S.Farm. Silakan untuk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan dokter dan rekan sejawat apoteker yang telah kembali bergabung untuk sesi 2 ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa di sesi 2 ini akan ada 3 materi menarik yang juga sangat menarik untuk di hari ketiga gitu. Walaupun ini sudah hari ketiga, tapi kita harus tetap semangat karena ini materinya sangat menarik. Tidak berlama-lama, untuk materi pertama seperti tadi yang disampaikan adalah mengenai stunting dan kaitannya terhadap gangguan tumbuh kembang anak yang akan disampaikan oleh Dr. Yoke Ajukarningsi Suud, spesialis anak MKes. Sebelum kita mengundang Dr. Yoke ke atas panggung, izinkan saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae-nya.
Beliau lahir di Jakarta 17 Juli 1955 dan menempuh pendidikan S1 di FK Unpad, kemudian S2 di FK Universitas Indonesia, dan S3 di FK Unpad. Saat ini beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dustira dan dosen di FK Unjani. Beliau aktif dalam organisasi IDI, IDAI, dan Perinasia. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Yoko untuk naik ke atas panggung. Oke, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan materi yang sebetulnya itu sudah cukup lama dan cukup populer ya mengenai stunting pada anak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi. Ya, oke, terima kasih. Masalah stunting ini sebetulnya sudah cukup lama ya, yang memang dan banyak sekali instansi yang memang sudah terlibat dalam menangani atau pencegahan stunting ini. Indonesia saat ini memang masih mempunyai masalah ganda, yaitu tentang stunting ini. Masalahnya adalah tadi terutama stunting. Kemudian efek dari stuntingnya itu apa? Nantinya mungkin nanti Dokter Gaga pembicara kedua mengenai kelebihan berat badan. Kemudian juga kekurangan masalah juga adalah kekurangan mikronutrien, itu yang masih menjadi masalah sampai saat ini. Jadi ada kaitan stunting dengan masalah di Indonesia ya. Jadi kenapa masih cukup tinggi memang dan kebiasaannya apa? Mungkin salah satunya adalah karena pemberian asupan gizi baik secara kuantitas maupun kuantitas sampai saat ini memang belum optimal. Kemudian juga mohon maaf. Ini. Oke. Ya, terima kasih. Lalu ada apa lagi? Karena infeksi masih cukup tinggi. Ya seperti kita ketahui Indonesia itu masih dari data di WHO banyak sekali infeksi yang masih merupakan masalah besar ya. Contohnya adalah TBC, kemudian diare, kemudian juga campak yang bermunculan saat-saat ini. Dan pelayanan kesehatan sebetulnya sampai saat ini belum memadai. Mudah-mudahan ke depannya kita berharap bahwa fasilitas kesehatan itu akan dipenuhi oleh pemerintah. Dan lagi yang satunya adalah mungkin kurangnya aktivitas fisik. Kita tahu bahwa sejak pandemi itu berkurangnya aktivitas fisik sehingga masalah-masalah ini timbul terutama masalah gizi, obesitas nantinya akan diterangkan oleh Dokter Gaga. Ya. Sebelum kita berlanjut mungkin recalling dulu ya. Apa itu underweight, apa itu wasting, apa itu stunting. Mungkin sebagian besar sudah tahu, tapi ada baiknya kita mereview kembali. Yang dapat underweight adalah kekurangan gizi yang diperiksanya dengan berat badan terhadap umur. Dari standar WHO itu kurang dari 2 standar deviasi. Kalau wasting itu tetap kurang dari 2 standar deviasi yang diukur berdasarkan berat terhadap tinggi badan. Nah, kalau stunting yang diukur adalah tinggi badan terhadap umur. Nanti kita akan berbicara mengenai apa itu moderate dan severe stunting. Ya. Ini mungkin sudah familiar. Kita lihat gambarnya, ini gambar apa? Stunting apa gizi buruk ya Bu ya? Ini dulu kita banyak ya bermunculan kasus ini. Dan kalau ini adalah bagaimana kita menginterpretasi kalau untuk Z-score, kemudian tinggi badan terhadap umur, kemudian juga ada berat terhadap tinggi badan, kemudian juga kalau biasanya lebih dari 5 tahun kita memakai BMI untuk berdasarkan umur. Yang disebut stunting di sini kita kalau tinggi badan kurang dari 2 standar deviasi dan
stunting yang berat itu kalau kurang dari 3 standar deviasi. Oke. Di sini juga ada istilah wasted dan severely wasted, itu yang nantinya memang seringkali timbul bersamaan dengan stunting. Ini. Nah, untuk melakukan intervensi nutrisi, sebetulnya kita juga harus tahu bagaimana stadium ataupun juga siklus kehidupan, mulai dari kehamilan. Nah, ini nanti sangat-sangat penting bagaimana melakukan antenatal yang baik, bagaimana peran untuk mencegah terjadinya stunting pada ibu hamil, kemudian juga pada saat lahir, bagaimana kita menolong persalinan, tentu harusnya dilakukan persalinan di tempat yang memadai. Kemudian juga setelah lahir, bagaimana peran nutrisinya? Apakah diberikan ASI eksklusif? Apakah diberikan juga nanti makanan pendampingnya? Bagaimana yang terbaik? Nah, untuk seorang anak dapat tumbuh kembang dengan baik, tentunya peran nutrisi secara dini memang berperan penting. Dan tentu saja nutrisi juga harus dilakukan dengan stimulasi secara dini. Nah, apa perannya itu? Karena di sini bisa, terutama nutrisi ya, perannya adalah terutama untuk perkembangan otak. Dan di sini terutama adalah diupayakan dalam 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari ibu hamil, yaitu 280 hari, kemudian juga saat lahir sampai kurang lebih berusia 2 tahun. Peran utama nutrisi ini adalah dalam pembentukan, kemudian perbanyakan dan pematangan sel otak. Juga pembuatan jaringan sirkuit otak dan percepatan aliran informasi antar sel otak. Kita mungkin sudah familiar ya bagaimana kita melakukan evaluasi, bagaimana kita melakukan terapi yang terbaik untuk menunjang 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini disebut-sebut sebagai masa yang sangat kritis ya untuk tumbuh kembang seorang anak. Ya. Dan ini adalah prinsip umum ya, dikatakan bahwa 280 hari pertama itu yang penting adalah peran ibu. Bagaimana kita mengoptimalkan agar ibu dapat melakukan ANC dengan baik, mendapatkan suplementasi zat besi, kemudian juga kalsium, asam folat dengan baik. Kemudian setelah lahir, tentu saja harusnya lahir dengan di tempat yang memadai dan tidak mengalami kesulitan dalam persalinan. Karena kadang kalau ada kesulitan dalam persalinan itu nanti bisa berdampak terhadap kehidupan anak. Lalu setelah lahir, bagaimana ASI eksklusifnya, bagaimana memberikan makanan pendamping yang baik sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Ya. Dikatakan bahwa dari 1000 hari pertama kehidupan itu perkembangan otak itu sudah mencapai 80%. Selanjutnya dari 2 tahun itu sampai 6 tahun kurang lebih 95% otak itu sudah dapat berkembang dengan baik. Tentunya dengan nutrisi dan stimulasi yang baik. Jadi ini semua tentunya harus termonitor dengan baik. Saya percaya kalau dokter-dokter yang sudah di puskesmas tentunya sudah melakukan follow up bayinya, pasiennya harusnya dengan baik tentunya ya. Nutrisi yang tidak adekuat ya untuk terutama dalam 1000 hari kehidupan ya, terutama dari beberapa penelitian dikatakan bahwa yang paling kritis adanya insufisiensi dari ibu hamil pada saat kehamilan 24 sampai 42 minggu. Jadi ini mulai dari trimester kedua. Tapi sebetulnya trimester pertama itu yang dikhawatirkan adalah terjadinya infeksi selama trimester pertama kehamilan yang akan berdampak terhadap kelainan bawaan yang bisa dijumpai pada janin. Area yang terganggu meliputi area kognitif, memori, dan keterampilan lokomotor. Di sini kita bisa lihat, ya, maaf, ya. Ini kita bisa lihat bagaimana hasil dari pemeriksaan CT scan dari anak yang stunting, ya,
kemudian juga perkembangan otak anak sehat. Di sini mielinisasi, arborisasi, pembentukan dendrit tentunya sangat berbeda pada anak yang stunting dengan anak yang tidak stunting. Nah, bagaimana peran dari malnutrisi kronik ini? Jadi dia akan merusak struktur juga fungsi dari otak, kemudian menimbulkan gangguan diferensiasi, juga ada pengurangan sinaps dan neurotransmitter sinaptik. Dan kalau terjadinya kronik, ini akan menimbulkan long lasting cognitive impairments. Jadi dapat dibayangkan, ya Ibu, kalau kita menemukan anak stunting sudah lebih dari 2 tahun, kemungkinan gangguan yang terjadi pada anak itu bisa bersifat irreversible. Ya. Ini kita juga akan recall lagi pendek versus stunting. Mudah-mudahan udah pada tahu. Kalau dokter mudah-mudahan sudah tahu ya. Apakah sama pendek dengan stunting? Ya. Apakah berbeda? Umumnya kalau masyarakat awam itu pengertiannya masih sama, itu tidaklah bermasalah karena memang untuk memudahkan penyampaiannya, kemudian juga masyarakat itu tidak perlu menentukan diagnosis yang memang kadang-kadang sarananya untuk periksa bagaimana diagnosisnya itu mungkin kurang tersedia. Kalau dokter tentunya harus, saya percaya bahwa sudah semua sudah tahu ya, apa itu pendek, apa itu stunting. Ya, kalau pendek itu adalah dari pengukuran status antropometri, yaitu dari berdasarkan tinggi badan terhadap umur, kalau kurang dari 2 standar deviasi dan juga kurang dari 3 standar deviasi. Apakah itu termasuk stunting? Stunting juga pengukurannya kurang dari 2 standar deviasi, min 2 standar deviasi dan min 3. Tetapi penyebabnya adalah malnutrisi kronik dan infeksi. Jadi ya, kalau stunting pasti pendek, tetapi kalau pendek belum tentu stunting. Ini ada bagan algoritma bagaimana kita menilai ya, anak itu pendek. Ya. Kita menilai kecepatan tumbuhnya apakah normal. Ya, bagaimana menilai kecepatan tumbuh? Seharusnya kalau pada anak dari 0 sampai 12 bulan itu dilakukan setiap bulan. Ya. Kemudian selanjutnya bisa bervariasi. Kalau dikatakan kecepatan tumbuhnya normal, apakah itu normal? Apakah termasuk varian normal? Di sini kita bisa lihat ada yang disebut sebagai familiar short stature. Ini terkait dengan sesuai potensinya, tetapi juga melihat potensi dari orang tua. Di sini usia tulang sama dengan usia kronologis. Ada juga yang disebut sebagai constitutional delay of growth and puberty. Pada kasus-kasus ini usia tulang itu kurang dari usia kronologis. Tinggi dewasanya itu bisa mencapai lebih dari persentil ketiga, dan ini juga sesuai potensi genetiknya. Bagaimana kalau kecepatan tubuhnya itu tidak normal? Kita bisa lihat lagi apakah proporsional atau disproporsional. Jadi kita bisa melihat apakah ada facies dysmorphic ya. Kalau proporsional itu berat badannya dan tinggi badan meningkat ya. Kalau misalnya itu bisa meningkat, bisa turun. Nah, kita melihat apakah ada gangguan endokrin. Nah, biasanya yang cukup sering adalah defisiensi dari growth hormone. Begitu juga hipotiroid. Tapi untungnya hipotiroid ini merupakan salah satu screening yang memang bahkan beberapa tempat diharuskan begitu bayi baru lahir itu memeriksa TSH. Kemudian juga kalau berat badannya turun, kita evaluasi lagi bagaimana nutrisinya. Apakah terganggu dalam waktu cukup lama malnutrisinya, atau sebetulnya asupan nutrisi secara kuantitas cukup, tapi anaknya sering mengalami infeksi, jadi ada penyakit kronis. Kemudian juga kita telusuri bagaimana lahirnya, apakah lahirnya BBLR ya, atau IUGR ya. Kemudian lihat apakah ada faktor psikososial.
Nah, kalau disproporsional itu biasanya menyangkut adanya kelainan skeletal ataupun juga kelainan dismorfik. Kelainan dismorfik ini beberapa waktu terakhir sebetulnya cukup banyak ya yang diketahui ya, terutama terkait dengan sindrom Down, kemudian juga sindrom Turner. Ya. Ini. Nah, definisinya tadi kita sudah tahu ya, harus berdasarkan pemeriksaan tinggi badan terhadap umur kurang dari min 2 standar deviasi. Dan sebabnya harus ada penyebabnya adalah malnutrisi kronik dan adanya gangguan status kesehatan, terutama mengalami infeksi yang berulang. Ya, ini kita mudah-mudahan setiap anak ya yang berobat ataupun juga berkunjung ke puskesmas, ya terutama puskesmas ya, mungkin Posyandu itu tidak memplot grafik seperti ini. Kalau di puskesmas itu harusnya diplot, setiap anak itu diukur, ditimbang dan diplot. Di normal kalau terletak di plus minus 2 standar deviasi. Kalau pendek itu kurang dari min 2 standar deviasi, dan sangat pendek kita bisa lihat itu kalau kurang dari min 3 standar deviasi. Dan ini semua menurut WHO, dan itu juga yang telah diterapkan, disetujui oleh Kemenkes. Dan untuk mungkin ini kadang menjadi ada masih kendala ya, bagaimana kita mengukur, bagaimana kader mengukur tinggi badan. Seharusnya memang kalau kita ingin mendapatkan data yang akurat, pengukuran tinggi badan ini harus memenuhi standar. Kalau kurang dari 2 tahun biasanya kita menggunakan tidur ini ya. Ini infantometer. Kalau lebih dari 2 tahun itu kita menggunakan yang berdiri stadiometer. Ya. Nah, kalau WHO mengatakan bahwa suatu negara disebut memiliki masalah stunting bila kasusnya mencapai angka di atas 20%. Bagaimana dengan di Indonesia? Mungkin sekitar tahun 2013, stunting itu masih cukup tinggi, 38%, hampir mencapai 40%. Data terakhir tahun 2021 itu turun, 24,4%. Kemudian juga alhamdulillah 2022 juga turun sebanyak 21,6%. Dan targetnya pada tahun ini stunting harus turun 14%. Kira-kira bisa nggak ya ini? Padahal sekarang udah setengah tahun ya. Nah, jadi memang memerlukan kerja keras dari kita semua tenaga kesehatan. 23% bayi lahir sebetulnya sudah stunting. Ini data dari tahun 2020 ya. Sehingga harusnya intervensi harus dimulai saat sebelum konsepsi, malah bukan sebelum ya, pada saat remaja. Ya, nah memang ini sudah digalakkan dengan program-program dari Kemenkes dan sudah ditindaklanjuti di berbagai provinsi. Ya. Ya. 8,3 juta dari 12,1 juta remaja putri ini tidak mengkonsumsi tablet darah, berisiko anemi. Dan alhamdulillah di Jabar waktu itu dengan gerakan Gemas ya, kurang lebih hampir 1 juta anak remaja itu sudah diberikan tablet tambah darah. Kemudian 2,8 juta dari 4,9 juta ibu hamil tidak memeriksakan kehamilan. Dan ini juga ada dampak dari COVID ya. Jadi pemeriksaan antenatal care pada ibu-ibu hamil itu jauh menurun. Ya. Kemudian sampai tahun 2021 hanya 46.000 dari 300.000 posyandu aktif beroperasi. Nah, 1,5 juta relawan kader belum memiliki standarisasi kemampuan. Walaupun sebetulnya ini sudah digalakkan lagi oleh Kemenkes ya, bagaimana melatih kader-kader ya agar paling tidak bisa berpotensi maksimal. Stunting ini selalu didahului oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat. Ya, awalnya tadi ASI, MPASI terkait juga mungkin kalau ibu hamil
kurang gizi ini juga berdampak terhadap kelahiran bayinya. Kemudian diikuti tentunya bagaimana menimbang mengukur bayi secara rutin dari 0 sampai 12 bulan, dan kalau didapatkan kenaikan berat badannya tidak adekuat, itu sudah disebut sebagai weight faltering, ada juga yang menyebutnya sebagai growth faltering. Dan ini nanti berdampak menjadi malnutrisi kronik. Ya. Dan, kalau kronik berlangsung terus, tentu terjadi penurunan atau deselerasi dari panjang badan, tinggi badan. Dan ini memang peningkatan tinggi badannya tidak adekuat. Akhirnya berdampak jadi stunting. Jadi selalu didahului adanya nutrisi yang tidak adekuat. Ya, ini kita bisa lihat ya, ini pada KMS ya. Kalau yang merah itu bagus nggak ya? Bagus tidak itu? Coba kita lihat. Ya, baik. Jadi ada tumbuh kejar atau catch up growth-nya juga baik. Jadi yang diharapkan adalah penulisan di grafik, kemudian kita plotnya itu secara kontinu, jangan bolong-bolong. Jadi kita bisa tahu apakah naik, apakah statis atau malah turun. Yang di kuning ini sudah disebut tidak memadai, ini disebut sebagai growth faltering. Seharusnya intervensi yang dilakukan kalau kita melihat ini adalah sejak diketahui. Memang itu sudah dijalankan juga oleh program dari pemerintah. Bagaimana dengan yang hijau? Itu disebut sebagai flat growth. Jadi ini juga bahaya sebetulnya. Ya, itu juga sudah harus dianalisis kenapa terjadi. Dan kalau yang lebih jelek itu kalau yang biru. Jadi turun. Ya, mudah-mudahan kita membiasakan memplot ya, menilai, menimbang, mengukur itu kemudian diplot, dan itu harus edukasi juga kepada ibu. Ibu ini anaknya ini sudah mengalami. Jadi ibunya tuh pasti aware, lebih tahu bagaimana nantinya melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ini patokan untuk penambahan dari berat badan juga tinggi badan. 0 sampai 3 bulan itu kurang lebih 30 gram, kemudian menurun 20 gram, 15, 12, dan 8 gram. Bagaimana dengan pertambahan berat badan? Diharapkan dari 0-3 bulan itu 3,5 cm. Dan jangan lupa juga, bukan hanya berat badan dan tinggi badan. Kalau kami memang mengharuskan pengukuran lingkar kepala. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan di posyandu ya, karena terkait juga dengan perkembangan otak. Jadi kita bisa lihat di sini semakin tinggi tentu penambahan baik dari berat badan dan tinggi badan itu pasti lebih kecil dibandingkan awal. Ya, ini dalam menilai kenaikan, ya ini kita bisa memakai grafik yang sudah dibuat oleh kita bisa download dari WHO baik untuk berat badan dan juga tinggi badan. Kita bisa dilihat dari umur-umurnya ini. Dari sini kita bisa tahu apakah ada stagnan saja, apakah sudah ada tadi growth faltering. Ya. Dan untuk menilai stunting tentu kita harus tahu juga risikonya apa sih. Nah, ini ada beberapa kondisi yang membuat sebagai faktor risiko, yaitu kondisi medis. Ya, kalau misalnya kelainan kongenital, tentu ini juga tergantung dari kelainan kongenital yang bisa terdeteksi. Ya, kemudian perkembangannya terlambat. Bagaimana kita mengetahui perkembangan terlambat? Tentunya harus ada penilaian secara kontinu. Pada awal bayi lahir kita belum bisa tahu itu perkembangannya terlambat atau tidak. Tapi paling tidak kita tahu faktor risiko yang dihadapi oleh bayi yang baru lahir, bagaimana sejak dalam kandungan, bagaimana proses kelahirannya, sehingga kita bisa lebih siap. Ya. Ibunya juga bisa lebih kita edukasi. Apakah lahirnya juga BBLR, prematur, apakah ada gastroesophageal reflux, ini cukup sering terjadi pada bayi prematur ya, sehingga itu mengganggu pemberian asupan nutrisi. Kemudian juga ada masalah tongue tied. Kalau dulu memang ada intervensi dilakukan ankylostomi, tapi sekarang sebetulnya tidak dianjurkan lagi. Kemudian yang kedua adalah masalah psikososial. Di sini bagaimana ibu, ya, orang tua itu dapat memberikan
teknik pemberian Ay, nafsu. mama, itu pasti Benar. apa tulisnya, Pin? Kemudian juga ada abuse, ada parenting skill yang tidak memadai, kemudian juga, nah mungkin ini masalah kemiskinan ya. Betulnya ini memang tugas dari pemerintah mengatasi kemiskinan, tapi paling tidak kita bisa menyumbang, walaupun kondisi ekonominya kurang, bagaimana peran kita mengedukasi. Ya. Kemudian ini juga masalah ya penggunaan nafsa, ya kita sering mendengar lagi-lagi tertangkap ya, mudah-mudahan ini bisa diatasi juga. Nah, secara garis besar etiologinya apa? Tadi asupan kalori tidak adekuat. Kemudian adanya absorpsi yang tidak adekuat, tidak memadai. Yang ketiga peningkatan metabolisme. Kita bisa lihat di sini contoh dari asupan kalori tidak adekuat. Tentu ini terkait juga dengan bagaimana kita mengedukasi nutrisi yang baik mulai dari lahir, bagaimana ASI eksklusif bisa berperan, kemudian juga bagaimana Dokter Yoga, maaf waktunya 5 menit lagi. penyiapan dari formula itu ya, kemudian absorpsi tidak adekuat, contohnya gangguan gastrointestinal, kemudian adanya peningkatan metabolisme. Ini gejala-gejala stunting ya, mudah-mudahan semua sudah familiar di sini. Dampak stunting itu ada jangka pendek dan jangka panjang, dan itu tentu terkait dengan tumbuh kembang anak. Dan untuk jangka pendek ini akan kesehatan, peningkatan angka kesakitan dan kematian. Contoh kesakitan itu adalah biasanya pada anak stunting kalau menderita diare, pneumonia itu pasti lebih berat dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Jadi angka morbiditas kemudian juga mortalitasnya itu akan meningkat. Lalu ada gangguan perkembangan di mana ada penurunan perkembangan motorik dan penurunan perkembangan kognitif. Ini beberapa penelitian yang telah banyak dilakukan sebetulnya, walaupun tidak yang terbaru ya, paling tidak ini kita mempunyai wawasan betapa pentingnya hasil-hasil dari penelitian ini. Ya, ini bisa lihat ya. Nah, kalau jangka panjang, jangka panjang ini kesehatan tadi udah saat dewasa udah pendek, gemuk lagi, ya obesitas. Dan dampak kesehatan akibat tubuh pendek terkait dengan proses persalinan. Dan kalau perkembangannya dampak psikologis dan IQ pada dewasa, tentu ini nanti berdampak terhadap kemungkinan status sosioekonomi akan berkurang terhadap tingkat pendidikan dan juga ekonomi. Ini dampak stunting jangka panjang umumnya adalah akhirnya itu juga akan menyebabkan kalau ibunya bermasalah saat hamil, remaja dan hamil, itu akan menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas neonatus. Kemudian juga ada peningkatan morbiditas, juga mortalitas dari ibu. Ya. Dan infeksi pada anak itu nantinya gangguan kognitif. Yang harus diwaspadai juga adalah bagaimana penyakit-penyakit metabolik yang bisa berdampak akibat dari stunting ini. Ya, ini tadi mungkin nanti Dokter Gaga lebih jelas ya, resiko anak stunting itu menjadi obesitas, walaupun ada penelitian yang katanya belum tentu. Ya, ini terhadap hipertensi juga cukup banyak ya, anak-anak yang mengalami stunting setelah dilakukan follow up, ternyata resiko hipertensinya lebih besar dibandingkan anak yang tidak menderita stunting. Ini upaya pemerintah, mungkin sebagian besar sudah tahu, apalagi yang bekerja di puskesmas, bagaimana peran pemerintah dan bagaimana kita sebagai anggota kesehatan ini berperan untuk membantu pemerintah. Ini dari Bergizi, Bumi Sehat, kemudian juga Posyandu, Jambore Kader, ada juga di gerakan mencegah stunting itu sangat-sangat penting dengan melalui pesan ABCDE. Ini semua sebetulnya bisa kita download, kita pelajari dari banyak sekali dari website yang sudah mendiskusikan tentang stunting ini. Ya, ini cara mengatasi stunting, banyak sekali poster-poster yang bisa kita dapati, dan ini cuma terkait yang tadi terkait juga dengan ibunya, remaja, ibu, bagaimana bayinya, dan juga lingkungan yang berperan untuk stunting ini.
Ya, ini ada pencegahan primer, ya. Ini primer itu dilakukan di mana? Di posyandu. Ya, jadi yang berperan di sini adalah para kader dan tentu juga tenaga kesehatan yang memang berperan untuk menilai, mengevaluasi peran dari posyandu. Kalau pencegahan sekunder ini biasanya pasiennya itu sudah ada red flag dan sudah harus dirujuk ke Yankes yang lebih tinggi. Jadi ini adalah bisa sudah di puskesmas sebetulnya ya. Yang tersier itu anaknya itu sudah dikonsulkan tentu ke rumah sakit dan yang menangani biasanya adalah spesialis ya. Oke. Ya, ini bagian pemeriksaan stunting mungkin tadi sudah disinggung ya bagaimana peran kita evaluasi teratur, kemudian kalau misalnya ada weight faltering, bagaimana kita mengevaluasi apa yang salah, bagaimana edukasi terhadap pemberian asupan nutrisi agar baik secara kuantitas kualitas. Kemudian ini untuk mendiagnosis stunting sebetulnya dari anamnesis, mulai dari ya kalau dari anak ibunya juga harus kita evaluasi, kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan fisik, tentu ini terkait pengukuran harus betul, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, adakah kelainan, adakah dismorfik yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Baru melakukan itu tadi ya, melakukan tindakannya apa? Apakah memang sudah harus dirujuk segera atau masih boleh dilakukan edukasi ataupun evaluasi di tempat kita bekerja. Jadi take home message-nya adalah stunting merupakan kondisi anak pendek disebabkan tadi malnutrisi. Malnutrisinya itu kronik. Kemudian adanya infeksi yang berulang. Dan selalu stunting ini diawali oleh berat badan yang stagnan atau weight faltering atau juga kalau sudah menurun. Ya, tentunya kalau sudah menurun itu sebetulnya sudah agak terlambat ya. Jadi peran kita adalah kita menemukannya bagaimana tinggi badan itu berat badan dulu. Berat badannya itu tidak naik, malah grafiknya yang tadinya bagus karena berat badannya sebetulnya tidak turun, tapi karena umurnya bertambah itu jadi turun. Ya. Kemudian harus kenali faktor resiko stunting, mulai dari remaja sebetulnya, apakah remaja anemis, kemudian dari ibunya bagaimana melakukan antenatal care dengan baik, apakah sudah dapat suplementasi, kemudian cermati lakukan upaya pencegahan secara optimal. Mungkin peran kita di sini adalah peran dari dokter puskesmas tadi selain upaya primer, pencegahan primer juga sekunder. Mungkin itu yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Dokter Yoke. Terima kasih Dokter Yoke. Untuk sesi tanya jawab kita akan lakukan di akhir sesi ini. Selanjutnya materi yang tidak kalah menarik, kalau tadi adalah stunting, kekurangan pertumbuhan, sekarang kelebihan. Jadi sekarang akan ada materi tentang diet pada pasien overweight yang akan disampaikan oleh Dr. Gaga Irawan, MGizi SPGK. Saya akan menyampaikan sekilas kurikulum vitae tentang beliau. Beliau lahir di Bandung 5 Maret 1974, menempuh pendidikan S1 di FK Unpad, S2 dan pendidikan spesialis gizi klinik di FK Universitas Indonesia, dan S3 di FK Unpad. Saat ini beliau aktif sebagai pengajar di FK Unpad dan berpraktek di Rumah Sakit Al-Islam Bandung dan Rumah Sakit Hermina Pasteur. Beliau aktif dalam organisasi IDI sebagai anggota, dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia atau PDGKI sebagai Ketua Cabang Jawa Barat, kemudian pada Indonesian Society Study of Obesity sebagai Vice President, dan dalam ASEAN Oceania Association for the Study of Obesity sebagai Executive Board. Wah, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut Dr. Gaga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Ini katanya yang hadir 900 orang ya dok ya. Ada dokter, ada juga apoteker kolaborasi. Ya, yang hadir online saya ucapkan selamat datang ya. Kita akan membicarakan topik yang kalau menurut saya sebetulnya menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Yoke tadi ya. Kenapa? Karena ternyata masalah kesehatan di Indonesia itu diawali dengan dua hal ini dok. Yang pertama ada gizi kurang baik pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang menyebabkan kemudian stunting. Di sisi yang lain kemudian ternyata kasus obesitas itu makin banyak. Ya. Kasus obesitas sekarang hampir 38% di Indonesia itu. Jadi yang jadi masalah waktu ibu hamilnya kurang gizi, anaknya kurang gizi, setelah besar lebih gizi gitu. Dan ini ternyata nyambung. Berbagai penelitian sekarang menunjukkan bahwa anak-anak yang BBLR lahirnya stunting sejak lahir prone to obesity and chronic disease at adult. Lebih mudah kemudian menjadi obesitas dan chronic disease di usia dewasa. Jadi mencegah stunting itu sebetulnya juga mencegah diabetes, mencegah hipertensi, dan mencegah stroke dan penyakit jantung yang sekarang menjadi penyebab 10 besar nomor 1 di Indonesia. Baik, ya. Ini di Indonesia sekarang makin meningkat obesitas. Ibu hamilnya 30% lebih masih anemia loh ibu hamil di kita, ya. Stuntingnya juga masih lebih 20%, tapi orang dewasanya, bapak-bapak, ibu-ibunya makin gede badannya. Dan ini yang menjadi masalah. Saya lihat di sini juga ada beberapa yang obesitas ya. Oke. Nah, hanya yang jadi masalah adalah sampai sekarang, kebetulan saya di Himpunan Studi Obesitas Indonesia masih mengadvokasi ini. Kemarin juga saya diundang oleh para dokter endokrin juga di Jakarta ya. Obesity Diabetes Summit yang ternyata memang obesitas belum dianggap sebagai satu penyakit ya. Ini yang jadi masalah ya. Karena belum dianggap penyakit akhirnya tidak terlalu peduli. Kapan kita menunjuk silahkan ini teman sejawat sekalian, kapan mencantumkan diagnosis klinis obesitas? Sangat jarang ya. Kecuali kalau ada diabetes, kecuali kalau ada dislipidemi, baru cantumkan. Ini yang menjadi masalah karena ternyata obesitas itu terkait dengan berbagai penyakit. Tapi American Medical Association itu menunjukkan bahwa obesitas sudah memenuhi berbagai kriteria ya untuk disebut sebagai disease atau penyakit. Dan pernyataan dari AMA ini juga kemudian diikuti dengan berbagai organisasi di dunia yang menunjukkan bahwa obesitas itu sudah memang layak masuk sebagai penyakit. Termasuk yang terakhir dari Asian Oceania Association for the Study of Obesity. Ya, baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan obesitas? Ya. Definisi obesitas WHO itu yang hijau ya. Jadi obesitas itu berdasarkan indeks massa tubuh, kalau indeks massa tubuh lebih dari 30. Tapi Task Force WHO untuk Asia Pasifik propose bahwa yang disebut obesitas kalau di atas 25 itu sudah obesitas. Dan ini yang juga sekarang saya bersama teman-teman sejawat di Himpunan Studi Obesitas sedang membuat panduan klinis untuk manajemen obesitas. Kita propose sama dengan Singapura, sama dengan Filipina, yaitu obesitas itu kalau di atas 25 itu obesitas. Ya. Jadi kalau di atas 25 itu obesitas. Ya. Nah, tapi hati-hati nih ya. Kita buat sebetulnya obesitas itu apakah betul berdasarkan indeks massa tubuh saja? Ternyata tidak ya. Ini tahun 81 Ruderman itu membuat satu pernyataan bahwa ada fenomena di mana orang-orang sudah mengalami hiperinsulin meskipun tidak obesitas. Itu yang disebut dengan metabolically obese normal weight. Orangnya berat badannya normal tetapi metabolically obese. Metabolisme kayak orang yang obesitas. Itu yang disebut MONW ya. Oke.
Dan kemudian Lorenzo tahun 2005 itu juga menyampaikan publikasi. Ini sebetulnya sama dengan yang dibuat oleh Bray tahun 2005 juga. Beliau ada ahli obesitas, bahwa yang disebut obesitas itu bukan berdasarkan indeks massa tubuh, tapi orang disebut obesitas kalau excessive of fat accumulation. Kalau massa lemaknya kelebihan, itu obesitas. Sedangkan indeks massa tubuh cara ngukurnya. Kita mau cara ngukur obesitas dengan cara apa? Yang jelas obesitas itu kalau massa lemak lebih banyak dari normal. Nah, dan ini juga nanti bisa diukurnya dengan body composition. Alatnya banyak sekarang ya. Ada yang disebut BIA, ya, body impedance analyzer, yang pakai persen-persen itu. Nah, itu masalahnya adalah tidak akurat, tergantung harganya. Ada yang 300.000 ya Xiaomi, ada yang 300 juta Tanita atau Seka. Jadi tergantung frekuensinya. Kalau dia itu frekuensinya makin banyak, makin mahal, gitu ya. Oke. Nah, muncullah kemudian yang disebut dengan normal weight obese syndrome, ya. Yaitu berat badannya normal, tapi karakteristik metabolismenya seperti orang yang obesitas. Jadi mungkin saat ini saya ingin menyampaikan bahwa pertama memang kita harus peduli pada orang obesitas, karena orang obesitas memang makin meningkat di Indonesia ini. Dan ini akan berdampak pada peningkatan kelainan metabolik, yang akhirnya ujungnya ada chronic disease. Tetapi hati-hati loh, kita juga harus peduli, ya, harus lihat tidak semua orang yang kurus itu sehat. Jadi di sini yang kurus-kurus, indeks massa tubuh normal, jangan gembira dulu. Buktikan gula darahnya normal, buktikan HbA1c-nya normal, buktikan kolesterol LDL-nya normal. Kalau normal semua, baru makan bebas. Oke, baik ya. Nah, ini ada satu publikasi yang menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang normal weight, berat badannya normal, namun mengalami metabolic syndrome, itu mortalitasnya paling tinggi, itu yang paling atas. Meskipun hanya 8%. Orang-orang normal weight metabolically unhealthy, orang-orang yang berat badannya normal sindroma metabolik, itu memang hanya 8,6%. Tetapi mortalitasnya paling tinggi. Ya, meskipun memang orang-orang yang obesitas 61,6% metabolic syndrome. Tapi kita juga harus kasih perhatian pada orang-orang yang berat badannya kelihatan normal atau tidak terlalu gemuk, overweight. Ya. Indeks massa tubuhnya 23,5, 24 gitu. Itu kan masih kelihatan normal lah. Jangan gembira dulu, lihat ya, periksa ya hal yang lainnya. Maaf. Oke, the normal weight metabolic syndrome group had the highest mortality rate. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada orang yang obesitas? Pada orang yang obesitas itu, sekarang mau apapun alasannya, dok, kan saya sudah olahraga rajin, aktivitas fisiknya tinggi, ya pokoknya kalau sudah obesitas, makannya kebanyakan gitu aja. Ya, dibanding dengan kebutuhan energi yang dikeluarkan. Nah, muncullah kemudian kalau sudah lemak ditumpuk, nah pertama kali sebetulnya yang dirancang untuk menumpuk lemak itu subcutaneous fat sebetulnya, lemak bawah kulit. Ketika lemak bawah kulit sudah penuh, terjadilah yang disebutkan lipid overflow. Ya, kemudian lemaknya menyebar ke berbagai bagian tubuh kita, visceral, sekitar jantung, sekitar ginjal, sekitar saluran nafas. Ini yang disebut dengan ectopic fat. Ketika ectopic fat meningkat, muncullah kemudian berbagai keluhan klinis, ya, sleep apnea, gula darah naik, hipertensi, dislipidemia. Ini disebabkan karena ectopic fat sebetulnya, ya. Dan kemudian akhirnya kaskadenya muncul berbagai penyakit diabetes tipe 2, ya. Baik. Nah, kita di Himpunan Studi Obesitas bersama dengan AWASO Asia Pasifik itu menyampaikan, ya, bahwa tidak cukup selama ini WHO itu membuat klasifikasi obesitas berdasarkan indeks massa tubuh. Maka dibuatlah staging. Ini disampaikan oleh Pak Kumar, ya,
dan Kushner, dia 2 orang India tapi tinggal di Eropa, yang menyampaikan tentang Edmonton Obesity Staging System. Ya. Jadi ketika membuat diagnosis obesitas tidak cukup dengan obesitas 1 berdasarkan Asia Pasifik, tapi ada stagingnya. Staging 0 kalau tidak ada masalah klinis. Staging 1 apabila ada preklinis, contoh misalkan prehipertensi. Ini sistolnya sudah mulai di atas 125. Diastolnya di atas 85. Kolesterol totalnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi mulai 205. Nah, untuk yang seperti ini kasih stage 1. Ya. Stage 2 apabila sudah mulai ada yang jelas, ya, moderate, ya, past established obesity comorbidities, diabetes, sleep apnea, biasanya tanya tuh sama pasangannya, gimana Bapak waktu tidur? Ngorok nggak? Wah, ngorok dok. Ngorok berarti stage 2. Ya. Kemudian osteoartritis, lututnya sakit. Ya. Lututnya sakit. Kalau udah bergerak dari tidur ke bangun sakit, jalan sakit itu lebih parah, atau sedang lari sakit, atau naik tangga sakit. Berarti itu stage 2. Stage 3, kalau sudah mulai ada end organ damage. Ya. Myocardial infarction, heart failure, diabetes complication. Kalau sudah mulai jelas itu stage 3. Stage 4 kalau sudah end stage. Jadi nanti tolong teman sejawat sekalian, ya, membuat diagnosis itu jangan hanya obesitas. Obesitas 1, obesitas kelas 1. Misalkan indeks massa tubuhnya 27, berarti obesitas kelas 1, stage berapa. Ya. Kenapa kita dibuat stage ini? Karena kita juga harus mulai melihat, kita harus mencegah komplikasi yang ditimbulkan, yang disebut dengan obesity related complication, ORC. Ya. Jadi komplikasi yang terkait obesitasnya, supaya kita juga bisa tangani dengan baik. Ya. Nah ini jadi ada obesitasnya, ya, kemudian stage 1, stage 2, stage 3, stage 2, stage 3, stage 4. Ya. Baik itu medical, mental, functional. Functional itu kalau sudah pasien datang dengan kursi roda, ya itu pasti stage 3. Terserah kenapa, apakah karena osteoartritis atau apa, itu fungsionalnya terganggu. Gitu ya. Kalau sudah datang dengan tongkat, ya, atau datang dengan tertatih-tatih, ya stage 2. Gitu ya. Jadi lihat juga fungsionalnya, dia juga mentalnya. Baik. Ya. Jadi Himpunan Studi Obesitas Indonesia atau Indonesian Society Study of Obesity dan Asian Oceanic Association Society of Obesity itu recommend, ya, Edmonton Staging System itu untuk staging obesitas yang sebaiknya dicantumkan dalam membuat diagnosis dari obesitas. Algoritma tentang manajemen obesitas ini yang buat oleh Asia Pasifik, dan kita sekarang masih diskusi terus-terusan, seminggu sekali terus diskusi untuk membuat penata laksana dan algoritma untuk Indonesia. Ya, baik. Nah, bagaimanakah intervensi nutrisi pada orang yang obesitas? Ya, lihat saja nih. Yang pertama, intervensi obesitas itu bersifat personal. Yang kedua, lihat pola makan pasien, kualitasnya, dan bagaimana hubungannya dengan makanan. Diet itu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Gitu. Tetapi nutrisi tubuh itu adanya dalam makanan. Jadi jangan buat diet yang aneh-aneh. Gitu. Diet banyak lemak gitu ya. Ada yang nanya lagi, Dok, boleh tidak diet karnivor gitu ya. Yang gitu mah gampang jawabnya. Lihat gigi kita. Ya, geraham kita itu ada 2. Dengan gigi bungsu ada 3. Taring itu hanya 1 setiap sisinya. Artinya apa? Karbohidrat harus lebih banyak dari protein. Kalau yang protein semua, itulah makanan kucing dan harimau. Giginya taring semua. Kalau karbohidratnya banyak, itulah pada sapi, giginya geraham semua. Manusia itu omnivore. Artinya makanannya harus beragam, dan lihat komposisinya. Komposisi itu harus disesuaikan dengan anatomis dan fisiologisnya.
Baik ya. Dan yang harus mudah dijangkau. Diet obesitas itu jangan yang aneh-aneh. Membuat makanan harus dengan keju, kemudian dengan olive oil. Orang nggak akan bertahan lama kayak gitu. Ya, kalau bisa diet obesitas itu yang memang bisa ditemui, bahkan orang yang tidak punya uang pun bisa makan di warteg untuk diet obesitas. Ya, dan itu yang mau saya sampaikan di sini, bahwa nanti teman sejawat gampang diet obesitas itu ya, sampaikan ke pasien semua. Ya. Yang kedua, ini yang lebih advance. Ketika membuat diet itu personalized berdasarkan nutrigenomik. Saya tidak akan bahas ya pada kali ini. Nah, ada banyak tuh ya cara-cara diet, intervention of weight loss, segala macam ya. Mana yang cocok bagi kita? Mana yang cocok bagi kita? Saya sarankan adalah diet balance, ya, nutrient balance. Ya. Yang pertama, orang obesitas itu prinsipnya kelebihan asupan energi yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Maka kalau kita ingin diet obesitas agar orang berat badannya turun, defisit energinya. Gimana caranya defisit? Lebih sedikit dari yang biasa dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, diet obesitas itu proteinnya nggak boleh kurang. Kebutuhan protein itu kan 0,8 per kilogram berat badan minimal. Jangan dikurangi. Ya. Gimana caranya? Minimum makan 3 kali harus ada sumber proteinnya. Hewani dan nabati pasti cukup. Ya, saya nggak akan ngitung-ngitung di sini ya. Nanti A1 SKS itu gitu. Ya. Kemudian vitamin mineral harus cukup. Ya. Vitamin mineral itu adanya di mana? Vitamin B2, B6, B12 adanya di daging. Kalsium adanya protein hewani. Ya. Kemudian vitamin C, ya, zinc dan sebagainya itu juga ada di sayuran dan buah-buahan. Itu nggak boleh kurang. Beberapa datang ke saya, dikonsul oleh dokter saraf, sudah di MRI dan sebagainya, nggak ada kelainan, tapi sakit kepala terus. Ternyata dietnya pakai jus. Setiap hari jus, berat badan turun 10 kilo. Gitu. Tapi kemudian sakit kepala nggak hilang-hilang. Diperbaiki, normal. Normal lagi, hilang sakit kepalanya. Karena malnutrisi, ya, defisiensi vitamin dan mineral. Ya. Kemudian air sesuai kebutuhan. Ya, seperti biasa teman sejawat juga tahu, semua kebutuhan ada 30 cc per kilogram berat badan. Itu penuhi. Dan harus ada serat. Ada yang menyampaikan diet, tidak boleh makan sayuran, tidak boleh makan buah-buahan. Ini bagaimana? Ya. Tubuh kita sudah dirancang untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Lihat gigi gerigi kita. Geraham kita itu ada 2, dengan gigi bungsu ada 3 gitu kan ya. Berarti harus ada serat. Ya. Harus ada serat. Karena itu juga berfungsi untuk menjadi makanan bagi flora norma yang ada di dalam kolon kita. Dan itu akan menghasilkan short chain fatty acid yang ternyata penelitian sekarang luar biasa banyak, itu mempengaruhi metabolisme. Ternyata asam lemak rantai pendek yang dihasilkan oleh flora norma yang ada di usus besar kita itu bisa menghambat pembentukan kolesterol. Ya. Luar biasa sebenarnya. Jadi lemak tubuh turun. Kemudian keseimbangan zat gizi harus dijaga. Karbohidrat jangan terlalu rendah. Karena meningkatkan mortalitas. Ini saya melihatkan ya. Penelitian ini dilakukan, dipublikasi di Lancet 2018. Diikuti oleh 15.000 orang. Yang diikuti selama 25 tahun. Coba. Penelitian 25 tahun, 15.000 orang. Dihubungkan, dikorelasikan antara mortalitasnya dengan berapa banyak dia makan karbohidrat. Lihat ini. Ternyata makin sedikit karbohidratnya, makin tinggi kematiannya. Makin tinggi karbohidratnya, makin tinggi juga kematiannya. Artinya apa? Semua itu ada batasannya. Ya, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Jadi yang diet-diet keto, karbohidrat di bawah 20%, itu tidak sesuai dengan anatomis dan fisiologis manusia. Itu melawan kudrat pencipta gitu ya. Dan ini dibuktikan dengan hasil ini. Orang-orang yang karbohidratnya terlalu rendah, kita lihat di sini, 30%, 20%,
itu kematian hazard rasionya lihat ya di atas 1,2, 1,6. Yang paling banyak meninggal cepat itu justru yang karbohidrat terlalu rendah. Gitu. Dan hasil penelitian dari publikasi ini ternyata yang paling ideal, orang yang paling panjang usianya itu mortalitas rendah adalah yang karbohidratnya hanya 50-55%. Itulah diet gizi seimbang. Ya, jadi tidak usah tergiur ya dengan berbagai diet-diet. Ada lagi diet yang bayar 15 juta, kemudian turun 10 kilo gitu ya dalam 3 bulan, gitu kan? Nah setelah itu mau apa? Mau terus-terusan 15 juta tiap 3 bulan? Hah? Ada lagi yang pakai formula, gitu ya? Mau seumur hidup pakai formula terus-terusan. Memang itu yang diharapkan orang jualan. Supaya kita makan formula terus-terusan. Harusnya diet itu adalah dengan makanan yang sehari-hari ada di sekitar kita, yang mudah dijangkau dan mudah penyiapannya. Karena diet itu adalah bagian dari keseharian kita. Oke, lanjut. Jadi ya pertama mindset harus diubah dulu ya. 80% pasien obesitas itu nggak pernah sarapan. Kalaupun sarapan bukan nasi, karena mindsetnya nasi menggemukkan, gitu kan? Betul nggak? Nasi itu menggemukkan. Ada yang intermittent fasting, dok, saya sudah 2 tahun intermittent fasting, berat badan malah naik. Saya suruh makan nasi 3 kali, dan itu sarapan wajib. Dok, saya makan 2 kali aja, berat badan begini, sekarang makan suruh 3 kali. Terus saya balikan. Intermittent fasting, makan gak pernah makan nasi pagi, sudah 2 tahun berat badanmu naik terus. Mau diterusin, saya bilang. Oke? Mindsetnya harus ubah dulu ya. Jangan memusuhi nasi ya. Diet itu harus aman dalam jangka panjang karena bagian dari kehidupan sehari-hari. Diet itu bukan, jadi ingat ya, definisi diet itu adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrien. Itu diet. Jadi diet itu, kalau diet itu berarti mengurangi makan, bukan. Dari mulai bayi sampai orang lansia itu semua diet. Kalau nggak diet mati dia. Ya, karena memang mengkonsumsi makanan. Jadi harus yang aman dalam jangka panjang. Tadi 25 tahun mortalitas rendah, gitu ya. Yang mudah terjangkau, dapat dilakukan oleh siapapun, ya. Dan dilakukan secara personal dengan memperhatikan keadaan metabolisme. Minimal kalau tidak periksa nutrigenomik, ya periksa lab lah ya. Gitu ya, periksa lab dulu, ya. Nah, sekarang saya menyampaikan hal yang sangat praktis. Masih ada waktunya nggak? Oke, ya. Hal yang praktis. Jadi gimana caranya diet obesitas? Gampang. Makanan kita dalam sehari itu terbagi 2. Makan utama dan makanan selingan. Makanan utama harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Apa itu? Yang pertama, karbohidrat. Apa bahan makan sumber karbohidrat? Nasi, kentang, jagung, singkong, gitu ya. Nah, boleh nggak dengan roti? Ingat tadi ya, bahwa dalam harus disesuaikan dengan culture, budaya kita. Kalau pasien saya orang Switzerland, saya punya pasien orang Switzerland, orang Belanda, ya, dan sebagainya, tentu juga pola makannya beda. Kalau orang kita, dok boleh enggak sarapan dengan roti gandum, gitu kan? Roti gandum dimakan dengan apa, Bu? Dengan selai. Dengan apa lagi? Meses. Itu karbo semua. Oh, saya mah dok dengan keju. Keju, apa ini makannya? Keju cheddar yang 18.000, 23.000 sekotak. Keju yang bagus itu kalau di kita di atas 100.000 pasti harganya, kualitasnya baik. Yang kita itu tidak murni seperti yang di luar. Karena itu untuk sumber proteinnya nggak usahlah seperti itu. Yang gampang saja. Yang gampang, yang mudah dibeli apapun. Nah, boleh telur, boleh daging, boleh ayam. Itu lebih gampang daripada keju-kejuan. Dan yang cocoknya itu adalah nasi. Betul nggak? Coba sekarang. Sumber protein nabati. Tahu, tempe, kacang. Cocok dengan roti gandum.
Nggak nyambung. Ini berlaku baik untuk yang obesitas, baik yang untuk anak agar tidak stunting. Semua harus makan. Jangan biarkan suami Anda, istri Anda, anak Anda pergi sebelum sarapan nasi dan lauk pauknya. Insya Allah nggak akan stunting. Ya. Bahan makanan bersumber protein hewani, daging, ikan, ayam atau telur. Bahan protein nabati, tahu, tempe, kacang, dan sayuran. Saya sampaikan ini kenapa, Dok? Saya penelitian di Tanjung Sari, Dok, ya, bersama dengan teman-teman. Anak SD tidak ada yang sarapan satupun, gimana tidak stunting. Tapi mereka jajan 10 sampai 50 ribu sehari. Jadi artinya apa? Rumahnya yang error. Ibunya nggak pernah masak. Untuk sarapan. Ya. Yang berikutnya selingan. Nah, apa fungsi makanan selingan? Fungsi makanan selingan adalah menambah zat gizi yang kurang dimakan utama. Untuk orang yang dewasa, apalagi yang obesitas, selingan ini apa yang kurang? Apakah kekurangan energi? Enggak, jelas kelebihan. Apakah kekurangan protein? Tidak juga. Yang kurang adalah vitamin, mineral, dan serat. Apa makanannya? Mengandung vitamin, mineral, dan serat. Buah-buahan berair. Jadi bukan gorengan. Selingan gorengan. Baru juga makan siang. Ya. Di puskesmas ada yang bawa bapia patuk dimakan. Gimana nggak obesitas orang Indonesia? Ingat sekali lagi prinsipnya diet itu memenuhi kebutuhan tubuh. Ya. Jadi selingannya hindari gula dan tepung, gantilah dengan buah-buahan berair. Jeruk, anggur, apel, pir, melon, pepaya, semangka, dan sebagainya. Jadi gampang diet obesitas itu ya sebetulnya. Nah ini contohnya. Makan pagi tadi 4 sehat ya. Selingannya buah berair, makan siangnya 4 sehat, selingan buah berair, makan malam 4 sehat. Untuk anak gimana? Untuk anak bebas, selingannya boleh yang lain. Jadi untuk mencegah stunting, kurang gizi, dan obesitas, nah tanya dulu, itu variabelnya di selingan. Kalau makan utama wajib 4 macam. Nah selingan jadi variabel. Kalau anak, ibu hamil, ibu menyusui, orang yang kurang gizi, boleh makan apapun. Oke ya? Anak, ibu hamil, ibu menyusui, yang kurang gizi, ya, boleh makan apapun. Ini mah anak bukan. Obes apa? Menyusui enggak, hamil enggak. Tapi selingan segala dimakan. Inilah yang menyebabkan obesitas di Indonesia. Silahkan pergi ke minimarket. Hampir semua isinya gula dan tepung. Betul nggak? Itulah yang menyebabkan obesitas. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi sebetulnya diet obesitas gampang. Ini saja dijalankan. Nggak usah ngitung kalori dan sebagainya. Turun setengah kilo seminggu. Silahkan coba. Ya. Itu tahap pertamanya. Bila makan teratur, makan utama 3 kali sehari dengan lauk pauk yang lengkap, maka telah memenuhi 70-80% kebutuhan nutrisi harian kita. Jadi saya tidak mengajarkan piring nasiku, susah. Udah aja pokoknya ada nasinya, ada protein hewaninya, daging ikan ayam, protein nabatinya, tahu atau tempe atau kacang, dan sayuran. Tuh lengkap semuanya. Gampang kan? Simple dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, oke. Jadi banyak yang mempengaruhi program weight loss. Tapi kalau kita lihat di sini, yang salah satu yang penting adalah motivation. Dan motivasi itu terutama bisa dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Kenapa harus ada motivation? Karena setiap hari kita itu di sekeliling kita makanan itu berlimpah selalu ada, gitu ya. Dan masalahnya adalah intention to eat, ya. Keinginan untuk makan itu tidak selalu disadari, banyak unconscious. Coba lihat bapak-bapak yang sedang menonton Piala Dunia, tidak sadar 1 kelor habis. Tidak direncanakan, saya sekarang akan makan 1 kelor kacang, tidak. Kita dibuka, udah aja, gol. Tiap gol lagi ke sini. Terus aja. Jadi beres Piala Dunia, berat badan naik. Oke.
Nah, ternyata kita lihat di sini gimana dengan olahraga dan obesitas. Ternyata tetap yang pertama itu terapi obesitas, lifestyle itu nomor 1 diet. Atur makan dulu, baru setelah itu kemudian baru olahraga. Ya. Jadi diet sehat, mencegah mengobati obesitas sentral dan obesitas, bisa mengendalikan hipertensi, mencegah dislipidemi, mencegah diabetes mellitus, dan mencegah penyakit jantung koroner dan stroke, dan meningkatkan kualitas hidup sehingga sehat dan bugar. Ya. Agar diet itu bisa tahan lama harus personalized. Harus ada high motivation. Caranya gimana? Harus punya peer group. Minimal kalau suaminya gemuk didukung sama istri. Istrinya gemuk didukung sama suami. Istrinya terapi obesitas. Suaminya tiap datang makan bawa martabak. Gitu kan ya? Bawa martabak, bawa mie tek-tek gitu. Kalau seperti itu saya bilang kalau suaminya konsul nanti lagi ya kalau pulang kalau suaminya bawa makan seperti itu, jangan diterima. Bilang aja, nanti lagi bawanya emas batangan aja. Ya, ya oke. Jadi environment harus support multidisciplinary collaborative approach. Kalau ternyata dengan lifestyle tidak bisa, memang harus pakai obat. Ini juga ada caranya. Dan kalau memang ternyata ini masa tubuhnya di atas 45, pekerjaannya adalah hospitality, terus terima tamu, harus makan, mungkin harus sampai surgery, bariatric surgery, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gaga, luar biasa sekali ya. Tadi ada part-part yang agak menohok dok. Tadi yang ketika sudah sarapan lalu ada yang bawa bakpia. Aduh itu gimana? Terima kasih Dokter Gaga. Untuk pertanyaannya kita keep di akhir sesi kedua. Selanjutnya ada materi yang tidak kalah menarik mengenai tata laksana pemberian pangan olahan kebutuhan medis khusus kepada anak dengan gangguan tumbuh kembang yang akan disampaikan oleh apoteker Yovita Diana Titisari MSc yang kali ini akan bergabung bersama kita dalam ruangan Zoom. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Apoteker Afina. Ya, silakan untuk menyampaikan materinya. Di sini kita sudah siap untuk menerima materi selanjutnya. Saya ingatkan bahwa waktu materi adalah sekitar 30 menit. Mohon izin nanti 5 menit sebelum waktu berakhir akan saya ingatkan. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Apoteker Yovita. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan pada sesi kali ini saya Apoteker Yovita Diana Titisari akan menyampaikan untuk tadi menyambung yang sudah disampaikan oleh Dr. Yoke di awal yaitu mengenai tata laksana pemberian pangan olahan kebutuhan medis khusus atau kita biasa nanti akan sebutnya PKMK pada anak dengan gangguan tumbuh kembang. Untuk saya ingin menyapa juga seluruh dokter dan apoteker yang bergabung baik di ruang Zoom maupun yang hadir langsung di tempat acara. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Yoko gitu ya bahwa stunting masih menjadi masalah dan di sini kita akan atau akan coba lebih memahami yang namanya pangan olahan untuk kebutuhan medis khusus atau PKMK, terutama PKMK yang digunakan pada kasus-kasus stunting dan juga untuk mengaplikasikan ketentuan perundangan karena PKMK ini cukup berbeda dengan pangan olahan lain gitu ya untuk dari sisi penggunaannya baik juga nanti penyimpanannya dan juga karena dia harus dengan resep dokter seperti itu. Ya. Pertama-tama mari kita terlebih dahulu memahami apa itu pangan olahan. Pangan olahan sendiri sebentar. Ya. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses. Jadi memang dia sempat melalui proses terlebih dahulu gitu ya dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, untuk pangan olahan sendiri kalau yang digunakan di dalam keperluan gizi khusus itu disebutnya PKGK. Mungkin ini agak sedikit istilah-istilah perundangannya aja ya. Jadi mungkin supaya lebih akrab. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu
gitu ya. Karena kondisi fisik atau fisiologis ataupun ada penyakit atau gangguan tertentu. Jadi berbeda dengan pangan olahan lain, PKGK ini memang diperuntukkan pada pasien atau pada masyarakat yang memiliki tadi ya dua ya, memang ada kondisi fisiologis khusus atau karena memang sudah ada penyakit atau gangguan tertentu. Nah, peraturannya ini itu ada di peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 24 tahun 2019 tentang pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus ini sendiri. Nah, yang disebut dengan PKGK sendiri itu sebenarnya tadi kan ya untuk dua kepentingan gitu ya, baik untuk kepentingan diet atau fisiologis tertentu ataupun karena ada penyakit atau gangguan tertentu. Nah, PDK itu adalah pangan olahan yang digunakan pada diet-diet khusus. Jadi pada misalnya kalau pada bayi dan anak yang termasuk ke dalam PDK itu adalah formula bayi, formula pertumbuhan, terus kemudian pangan olahan yang termasuk ke dalam MPASI. Gitu. Sedangkan kalau untuk PDK dewasa itu ada contohnya minuman khusus ibu hamil menyusui, pangan olahragawan, pangan untuk mengontrol berat badan, seperti itu. Nah, yang akan menjadi fokus bahasan kita pada siang hari ini adalah mengenai PKMK, pangan olahan untuk keperluan medis khusus gitu. Jadi sesuai namanya ya dia memang ada kondisi medis khusus yang membutuhkan terapi nutrisi tambahan dari si pangan olahan ini. Nah, yang nanti akan kita banyak bahas memang adalah PKMK pada bayi dan anak-anak. Nah, PKMK untuk bayi dan anak-anak sendiri itu adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk pasien atau anak-anak, bayi dan anak dengan penyakit dan gangguan tertentu. Nah, ini nanti hubungannya dengan stunting apa? Tadi seperti yang sudah disampaikan Dokter Yoko gitu ya, stunting itu salah satu pilarnya gitu ya adalah untuk adekuatnya nutrisi gitu ya. Jadi kalau memang nutrisinya belum bisa tercukupi dengan makanan biasa gitu ya dan butuh tambahan pangan olahan ini, nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, secara peruntukan gitu ya PKMK untuk bayi dan anak itu ada PKMK untuk bayi dan anak dengan kelainan metabolik. Kemudian ada yang memang untuk dukungan nutrisi bagi anak resiko gagal tumbuh, kemudian PKMK untuk bayi prematur, dan karena salah satu tadi juga ya nutrisi itu kan dipengaruhi dari ASI yang diberikan ibu gitu ya. Jadi ada juga PKMK untuk human milk fortifier, pasien dengan alergi protein susu sapi, dan lain sebagainya. Nah, ini tanpa bermaksud promosi atau apapun gitu ya. Ini saya cuma mau memperlihatkan aja. Ini yang dimaksud dengan PKMK. Jadi mungkin kayak kita taunya susu formula aja ya. Padahal sebenarnya susu formula itu sangat beragam. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah peruntukannya itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Maksudnya peruntukannya itu khusus untuk kondisi tertentu gitu ya. Contohnya di sini ada yang memang untuk PKMK untuk berat badan lahir rendah. Terus kalau ini human milk fortifier gitu. Terus ini yang PKMK untuk pasien dengan gagal tumbuh, usianya juga perlu kita cermati di sini gitu ya. Dia tuh diperuntukkan untuk usia berapa. Kemudian kalau ini adalah PKMK untuk kelainan metabolik yaitu maple syrup urine disease. Terus ini adalah yang untuk pasien atau anak bayi atau anak yang alergi dengan susu sapi dan banyak lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya karena di sini kan banyak teman-teman apoteker juga ya, kalau teman-teman apoteker menyediakan PKMK ini di sarana kefarmasian itu juga wajib untuk mengetahui peruntukan dari masing-masing PKMK ini untuk apa, usia berapa. Nah, kembali lagi ke masalah stunting gitu ya, apa nanti hubungannya dengan PKMK seperti yang saya sebutkan tadi dan juga sudah dikemukakan oleh Dr. Yoko tadi di awal bahwa 3 aspek tata laksana stunting salah satunya adalah tata laksana nutrisi. Dan menurut Permenkes nomor HK 0107/1928 tahun 2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran pada Tata Laksana Stunting, di sini pada tata laksana stunting kalau misalnya dibutuhkan itu memang dapat diberikan PKMK di sini. Nah, PKMK-nya bisa diberikan kapan? Nah,
Yang pertama adalah memang kalau misalnya dokter merasa ada penyebab potensial stunting tersebut yang terindikasi untuk mendapatkan PKMK, maka PKMK-nya memang dapat diberikan sebagai tata laksana nutrisi. Untuk cara pemberiannya sendiri bisa diberikan oral, ya. Ini tentu kita tahu adalah pilihan utama ya karena sesuai dengan fisiologi normal. Sedangkan kalau akseptabilitasnya tidak baik, kurang dari akseptabilitas oral maaf tidak baik, maka mungkin dapat diberikan enteral, gitu ya. Atau kalau pada kondisi-kondisi medis tertentu di mana memang asupan per oral itu sulit diberikan atau tidak diperbolehkan. Dan pilihan terakhir memang untuk nutrisinya diberikan secara parenteral. Adapun PKMK pada kondisi stunting itu dapat diberikan secara penuh, jadi mungkin hanya dengan PKMK tok gitu ya, ataupun sebagian. Maksudnya di sini adalah dikombinasi tentunya tetap dengan makanan komposisi seimbang. Nah, ini yang mau digarisbawahi bahwa perbedaan PKMK dengan misalnya susu formula pada diet biasa gitu ya, itu adalah pemberian PKMK ini harus berdasarkan indikasi dan diresepkan serta diawasi oleh dokter spesialis anak. Ada beberapa indikasi pemberian PKMK pada kondisi beresiko stunting, gitu ya. Yang pertama ada alergi pada pasien atau anak alergi susu sapi, kemudian pasien dengan penyakit jantung bawaan, sebab kita tahu ya pada penyakit jantung bawaan itu kan diperlukan restriksi cairan gitu ya, sehingga mungkin dibutuhkan suatu nutrisi yang kalorinya cukup tinggi tapi kandungan cairannya bisa lebih rendah. Kalau untuk pada alergi susu sapi kita tahu gitu ya, karena tadi alergi susu sapi juga dapat beresiko sebagai salah satu faktor kekurangan nutrisi pada anak yang nantinya dapat beresiko stunting. Kemudian untuk kelainan metabolisme bawaan ada beberapa kelainan metabolisme bawaan yang menyebabkan dia memang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup khusus, nanti kita bahas di belakang. Kemudian untuk bayi berat badan lahir sangat rendah, bayi lahir prematur dengan usia gestasi kurang dari 32 minggu. Ya, di mana untuk kandungan energinya pada PKMK ini biasanya kandungan energinya itu lebih dari 0,9 kilokalori per mililiter sediaan jadinya. Nah, kalau untuk bayi sangat prematur dan bayi berat badan lahir sangat rendah, itu biasanya dia diformulasi untuk tata laksana diet secara tunggal gitu ya, dengan kalorinya gitu ya, atau kandungan energinya itu 24 kilokalori per 30 mili yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan seperti itu. Selain memang formula yang langsung diberikan kepada babynya gitu ya, ada juga yang namanya Human Milk Fortifier atau HMF. Ini biasanya bentuknya serbuk seperti itu ya. Jadi dia diformulasi untuk ditambahkan pada si air susu ibu. Misalnya air susu ibu yang sudah diperah gitu ya. Terus kemudian ditambahkan si Human Milk Fortifier itu. Tujuannya tadi sebagai pelengkap zat gizi bagi bayi sangat prematur dan bayi berat badan lahir sangat rendah. Kemudian alergi susu sapi tadi juga sudah sempat dibahas. Ini juga salah satu yang bisa menyebabkan kekurangan nutrisi gitu ya. Sehingga pada bayi-bayi atau bayi dan anak yang alergi protein susu sapi gitu ya dapat diberikan PKMK yang memang digunakan untuk alergi protein susu sapi ini. Adapun untuk alergi protein susu sapi itu gejalanya bisa berupa iritabilitas dari si anaknya, muntah, napasnya ada wheezing, bentol, kemerahan, dan diare. Nah, untuk PKMK-nya sendiri itu ada dua macam yang beredar gitu ya. Ada PKMK yang namanya PKMK protein terhidrolisat ekstensif atau EHP ya. Jadi protein-protein yang ada dari si susu sapinya ini dihidrolisis sehingga mengurangi kemungkinan alergi terhadap protein susu sapinya tersebut. Ada juga yang memang PKMK-nya itu bebas asam amino gitu ya. Kalau ini kan cuma proteinnya yang dihidrolisis aja gitu ya. Kalau ini benar-benar bebas asam amino, jadi nggak ada kandungan proteinnya di situ gitu ya. Nah ini untuk bayi-bayi dengan co-milk alergi yang sudah pakai PKMK EHP gitu ya, jenis EHP, tapi gejalanya tidak berkurang dengan EHP, maka bisa digunakan yang bebas asam amino. Nah, kalau ada juga PKMK yang digugakan untuk anak atau bayi dengan kelainan metabolisme bawaan. Misalnya kelainan metabolisme isofalerik asidemia, maka itu PKMK-nya dia bebas asam amino leusin. Kemudian kalau kelainan
tirosinemia itu dia bebas asam amino fenilalanin dan tirosin. Kalau kelainannya fenilketonuria maka dia akan si dalam PKMK-nya itu bebas asam amino fenilalanin. Dan juga ada yang untuk maple syrup urine disease atau MSUD itu dia akan bebas asam amino isoleusin, leusin dan valin. Jadi di sini benar-benar satu PKMK itu pasti dia ada penggunaan khususnya. Makanya tadi ya harus sesuai indikasi dan diresepkan serta dimonitor oleh dokter spesialis anak. Ya. Nah, setelah dokter memberikan PKMK ini, gitu ya, maka evaluasi itu bisa dilakukan biasanya setiap 2 minggu. Nah, di sini mungkin juga dapat adalah perannya dari Bapak Ibu dokter yang bekerja di vaskes tingkat pertama ataupun Bapak Ibu apoteker tempat di mana si pasien atau anak ini membeli si PKMK itu, gitu ya. Karena tadi dia hanya bisa dibeli dengan resep dokter, maka PKMK ini sesuai ketentuan dia hanya bisa dijual di fasilitas pelayanan kefarmasian, misalnya di apotek. Ya, untuk evaluasinya bisa dilakukan kalau menurut Permenkes itu setiap 2 minggu, meliputi penilaian 3 hal, yaitu akseptabilitas, toleransi, dan juga efektivitas. Untuk akseptabilitas, maaf itu tentu saja merupakan evaluasi apakah si makanan yang diberikan atau nutrisi yang sudah diresepkan itu bisa diterima dengan baik gitu ya. Dan tentunya disertai dengan pertumbuhan yang adekuat dan konsisten karena kan ini kan tadi kan ceritanya untuk stunting gitu ya. Kalau untuk toleransi tentunya apakah ada reaksi simpang atau adverse effect gitu ya dari pemberian PKMK ini. Misalnya apakah ada mual muntah, konstipasi, diare dan juga reaksi-reaksi alergi setelah pemberian PKMK. Kalau untuk efektivitas, karena ini adalah untuk kasus stunting, maka dapat dipantau dengan kenaikan berat badan, kemudian panjang badan, ya, untuk lebih jelasnya berapa kenaikan dan penambahan tinggi badannya bisa dilihat pada Permenkesnya. Nah, karena tadi PKMK untuk stunting ini memang itu diresepkan oleh dokter spesialis anak, maka biasanya itu adalah menjadi kasus rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat kedua gitu ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, ketika sudah cukup baik dan dikorek dan bisa kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu maka PKMK-nya dapat dilanjutkan sesuai dengan yang diresepkan sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya sudah cukup dari sisi toleransi, efektivitas dan juga akseptabilitasnya. Nah, ini beberapa ketentuan PKMK yang kembali lagi saya tekankan memang berbeda gitu ya dengan susu lain gitu. Yang pertama kalau misalnya dia memang termasuk PKMK tadi, maka label produknya itu harus mengandung kalimat harus dengan resep dokter yang dicetak tebal. Ya, selain itu di dalam kemasannya atau di kemasannya gitu ya, mau di kalengnya, mau di kardusnya atau ada leaflet terpisah yang menyertai dia, itu harus mengandung informasi tentang bagaimana penyiapannya. Tadi Dokter Yoga juga sudah sempat menyinggung sedikit ya, jangan sampai sudah diberikan nutrisi gitu ya, tapi cara penyiapannya salah. Selain penyiapan juga diperhatikan batas waktu penggunaan. Kadang-kadang itu kan mungkin bayi atau anak itu nggak langsung minum nutrisinya itu dalam sekali minum gitu ya. Kadang-kadang masih tersisa di botolnya gitu. Nah, itu berapa sih batas waktu penggunaan setelah nutrisinya itu disiapkan? Itu. Jadi usia penggunaan untuk masing-masing produk gitu ya. Usia penggunaan di sini lebih ke arah setelah kalengnya atau kardusnya dibuka biasanya. Kalau yang batas waktu penggunaan ini maksudnya yang setelah disiapkan gitu. Nah, ini juga yang sangat penting gitu ya. Di dalam label PKMK itu harus dicermati bahwa ada tulisan PKMK ini tidak dapat diberikan pada bayi atau anak tanpa kondisi medis khusus. Nah, jadi kan mungkin nih kalau pada tadi ya memang sudah ke dokter, ke spesialis anak, terus memang didiagnosis alergi protein susu sapi, maka mendapatkan PKMK yang khusus untuk alergi protein susu sapi gitu ya. Terus mungkin tetangganya lihat gitu, oh kok dia susunya pakai ini cocok ya gitu. Saya mau ikut-ikutan gitu. Padahal anaknya setetangga ini nggak punya alergi terhadap susu sapi gitu. Nah itu juga tidak bisa diberikan PKMK ini. Gitu ya. That's why kembali lagi sesuai peraturan dia memang hanya bisa diresepkan oleh dokter gitu. Dan karena hanya melalui resep, maka peredaran PKMK itu adalah di apotek, instalasi farmasi rumah sakit dan juga puskesmas. Jadi memang di fasilitas pelayanan kefarmasian.
Tadi seperti yang sudah sedikit disinggung gitu ya, bahwa edukasi tentang penyimpanan dan penanganan itu sangat penting. Susu yang telah dibuat itu sebaiknya segera digunakan. Kalaupun mau di reheating gitu ya atau dipanaskan kembali gitu ya, maka reheating tidak dengan microwave karena kalau dengan microwave itu biasanya panasnya tidak merata, jadi takutnya malah membakar pas diminum gitu ya. Ada yang bagian panas banget, ada yang bagian yang nggak panas gitu. Jadi lebih disarankan dengan merendam botol pada air hangat. Kalau susu dalam botol yang belum diminum itu secara umum gitu ya, itu adalah 2 jam pada suhu ruang atau dapat bertahan 2 jam pada suhu ruang atau 24 jam pada suhu kulkas. Sementara kalau yang sudah sempat diminum terus belum habis ya, itu sebaiknya dihabiskan dalam waktu 1 jam. Gitu. Kenapa? Karena sudah ada saliva anak yang mungkin bercampur dengan si produknya itu, dan saliva anak ditakutkan mengandung bakteri yang dapat merusak si susunya itu. Sekali lagi, ini adalah panduan secara umum. Panduan secara khususnya bagaimana? Kembali lagi, tadi ya melihat pada masing-masing produk, leaflet masing-masing produk, keterangan masing-masing produk. Untuk penyimpanan, kalau untuk kaleng atau dus yang belum dibuka, disimpan di tempat yang sejuk. Nah, kalau yang sudah dibuka, nah ini juga kadang-kadang sering menjadi miskonsepsi gitu ya, bahwa disimpannya di kulkas aja biar lebih tahan lama. Ternyata tidak. Kalau untuk PKMK, kaleng atau dus yang sudah dibuka, itu disimpannya justru jangan di kulkas, karena dia kalau disimpan di kulkas malah akan kemungkinan brittle atau kayak menggumpal seperti itu. Kembali lagi, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk memperhatikan periode use by setelah kemasan dibuka, itu boleh berapa lama, masih tetap digunakan. Jadi biar gampang gimana? Ya tulislah tanggal membuka kaleng atau dus. Nah ini yang bisa kita edukasikan kepada pasien ataupun orang tua dari anak atau caregiver. Dan memang untuk produk yang sudah melewati masa kadaluarsa atau use by, sebaiknya tidak kita gunakan terlebih dahulu. Nah, untuk di sarana kefarmasian buat Bapak Ibu rekan-rekan apoteker, untuk produk nutrisi sesuai dengan ketentuan dia harus disimpan terpisah dengan produk lain ya. Jadi bukan barengan sama obat gitu ya sebelahnya ya. Buatlah satu pojok khusus untuk produk nutrisi dengan suhu dan kelembapan yang sesuai, tidak terpapar dengan sinar matahari langsung. Jangan lupa suhu dan kelembapan selalu dicek, dipantau, dicatat secara rutin, dan jangan lupa untuk selalu melakukan juga pemantauan dari tanggal kedaluarsa produknya itu. So this is Malasite. Untuk take home message-nya bahwa kalau untuk stunting di sini memang pada beberapa kondisi itu diindikasikan diindikasikan penggunaan PKMK atau pangan untuk keperluan medis khusus, misalnya pada bayi atau anak dengan penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, berat badan lahir sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, gitu ya. Dan ini adalah peringkatnya bukti 1 dengan derajat rekomendasi A. Di mana PKMK-nya sendiri untuk bayi atau anak yang stunting itu harus diberikan dengan resep dokter dan hanya dapat dijual di apotek, IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang. Terima kasih kepada rekan sejawat apoteker Yovita atas pemaparannya. Perlu saya sampaikan, tadi mohon maaf saya lupa sampaikan di awal bahwa Ibu apoteker Yovita ini adalah Pharmacy Services Department Head di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, Jakarta. Jadi tadi terima kasih Bu apoteker Yovita sudah berbagi pengalamannya terkait dengan penggunaan PKMK. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Maka untuk itu saya mengundang kepada 2 narasumber sebelumnya untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Dr. Yoke dan Dr. Gaga, mohon kesediaannya untuk kita berdiskusi bersama. Dan Ibu apoteker Yovita juga untuk kita berdiskusi bersama, mungkin Ibu via ruang Zoom. Karena pasti akan banyak pertanyaan nih dari rekan-rekan sejawat dan juga dari rekan-rekan dokter, baik yang bergabung di ruangan ini maupun yang bergabung di ruangan Zoom. Ya, kita buka untuk sesi pertama kali ini. Luar biasa. Ini karena waktu kita terbatas, kita ulang ya. Boleh? Kita turun dulu. 1, 2, 3, silakan. Nah,
Yang mana dok? Itu boleh? Coba silakan terserah Kang. Boleh yang kita beri kesempatan untuk yang hadir secara luring. Yang abu-abu Kang, yang baju putih kerudung abu-abu. Nah, betul. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vike dari PT Kereta Api. Pertanyaannya untuk Dokter Yoke. Dok, kebetulan saya sangat tertarik dengan stunting. Saya pernah baca dok jurnal dari Profesor Aman Pulungan ya dok. Itu terkait Indonesian Chart Grow Chart. Itu adalah chart antropometri yang khusus punyanya Indonesia gitu. Kalau yang tadi dijelaskan sama Dokter Yoke kan kita menggunakan standarnya pakai WHO untuk usia di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun kita menggunakan CDC. Nah, dari jurnal yang saya baca itu dari Dokter Aman Pulungan, beliau menyebutkan bahwa ternyata dengan menggunakan WHO ternyata banyak overdiagnosis stunting itu sendiri gitu dok, karena memang tinggi badannya kita sama punyanya Eropa, Amerika itu beda, kita cenderung lebih rendah dibandingkan mereka. Nah, kalau yang seperti itu memang kalau Indonesia baiknya memang pakai yang mana sih dok? Apakah masih pakai WHO atau mau pakai yang chartnya Indonesia gitu yang punyanya Dokter Aman Pulungan? Terus pertimbangannya apa menggunakan itu? Itu yang pertama dok. Terus yang kedua, kebetulan saya sering ke area 3T dok, edukasi mengenai stunting. Banyak tuh kita, kalau saya pribadi tuh banyak kendalanya adalah mereka akan berargumen, loh bapak ibunya aja pendek gitu loh. Ya anaknya jelas pendek. Nah kalau yang kayak gitu tuh saya harus gimana ya dok edukasinya lebih, pendekatannya tuh baiknya seperti apa gitu. Terima kasih dok. Oke, terima Nah, kasih. langsung Langsung ya. dijawab dokter Terima boleh. kasih dokter. Ya, memang untuk status gizi yang dipakai oleh WHO sebetulnya kurang tepat ya untuk di Indonesia. Tapi ini memang masih dalam penelitian. Kalau untuk stunting kita masih berpatokannya WHO standar itu. Memang itu masih cukup jadi perbincangan dan juga permasalahannya masih cukup banyak ya. Belum diketok palu sebetulnya itu ya. Jadi tetap kalau untuk stunting kita menentukannya adalah dengan menggunakan WHO Growth Standard 2006 gitu ya. Lalu ini orang tua ya kadang-kadang juga anaknya pendek, nggak apa-apa kan ibu bapaknya juga pendek katanya gitu. Tapi sekarang itu sebetulnya nggak boleh lagi. Jadi kan ada pencegahan itu mulai dari, nah sekarang yang harus kita awasi adalah remaja. Remaja itu kalau memang misalnya ada anemi, kemudian juga ada perawakan pendek, tapi belum tentu nanti anaknya juga bakal pendek juga. Jadi tentu ada pencegahan sejak remaja. Kemudian juga ibu hamil juga sekarang banyak sekali programnya untuk meningkatkan asupan gizi baik secara makro atau mikronutrien itu dan pencegahan. Kemudian kita awasi juga gimana pertumbuhannya sejak lahir, bagaimana pemberian terutama setelah ASI ya, kemudian MPASI-nya seperti apa. Dan untuk ASI eksklusif dikatakannya 6 bulan ya, tapi sebetulnya itu ada pemantauan ketat ya. Kita tidak kalau orang tua kan pengennya ada yang ASI eksklusif, kita tidak terlalu ketat sekarang. Kita awasi betul-betul bagaimana penambahan berat badannya. Kalau memang maunya ASI tapi tidak cukup, itu ada intervensi mungkin sudah harus diberikan susu formula atau makanan pendamping lebih dini. Ya, jadi harusnya pemantauan ketat. Lalu imbauan kita juga ya posyandunya gimana, bagaimana penimbangan setelah usia 1 tahun, bagaimana pengukurannya. Nah kalau memang kita menemukan yang tadi growth faltering itu harusnya dievaluasi betul bagaimana asupan nutrisinya atau juga lagi-lagi penyakit infeksi ada enggak gitu. Jadi stigma kalau pendek ibu bapaknya pendek anak pendek enggak. Tidak boleh kita dengungkan, tetap harus ada upaya. Memang ada potensi genetik ya yang bisa diukur dari tinggi badan bapak dan ibunya, tapi itu bisa diperbaiki sebetulnya. Ya, mungkin itu. Ya. Ya, bagaimana? Iya, iya. Dokter Gagal barangkali ada tanggapan terkait nutrisi?
Ya kan hasil epidemiologi juga menunjukkan bahwa kan ada rumus tuh ya, sudah pada tahu mungkin semua bahwa memang ada tinggi minimum, ada maksimum ya. Jadi ada potensi tinggi. Jadi kalau anak-anak orang tuanya pendek, anaknya juga pendek, berarti tidak ada perbaikan. Berarti ini kurang sukses tuh ya tumbuh kembang anaknya ya. Dan tadi itu ya yang jadi masalah itu sekarang perhatian besar untuk stunting itu justru pada anak. Kalau pada anak itu sedikit terlambat, harusnya pada ibu hamil, ya. Karena seperti yang sampaikan oleh Dr. Yoke tadi, saya sambil berdiri aja ya. Boleh dok. Saya jangan terlalu banyak diam soalnya. Ya, seperti sampaikan oleh Dr. Yoke tadi bahwa coba bayangkan ya, 80% pertumbuhan organ itu terjadi di 3 bulan pertama kehamilan. Iya kan? Ya dok ya. Di 3 bulan pertama kehamilan 80% organogenesis itu selesai. Sedangkan di 3 bulan pertama kehamilan itu kenaikan berat badan berdasarkan OEM itu boleh tidak naik loh berat badannya ibu hamil. Ya kan? Sampai 2 kilo, betul kan? Artinya apa? Artinya pertumbuhan atau organogenesis yang 80% itu sangat mengandalkan status gizi ibu sebelum hamil. Jadi yang jadi masalah itu sekarang perhatiannya jangan hanya pada anak stunting tuh. Pada anak. Tapi ibu mau hamil perbaiki dulu status gizinya. Anemianya perbaiki, yang kurus badannya tingkatkan berat badannya. Agar menjadi cadangan untuk pertumbuhan janin terutama di trimester pertama. Itu mungkin. Nah, Selesai. iya, siap. Terima kasih Dokter Gaga. Ibu Apoteker Revita, barangkali ada ingin menambahkan? Sudah cukup? Ya, baik. Selanjutnya kita, belum. Karena ini ya, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Akang yang pegang mic sebelah mana? Oh iya. Mangga, siapa yang mau bertanya untuk kita coba yang laki-laki mungkin ya Teh. Silakan kepada penanya berikutnya. Yes. Oke, perkenalkan nama saya Denny dari PT Kereta Api Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Dokter Gaga. Ini ada 2 pertanyaan dok. Kami adalah dokter perusahaan yang mempunyai pemantauan komorbid obesitas. Bagaimana sih dok strategi diet untuk pekerja dengan sistem kerja shift pagi, siang, malam, di mana pekerja tersebut itu kebanyakan dilintas dan kebanyakan mayoritas laki-laki dan tidak bisa memasak. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada obesitas akibat faktor keturunan? Itu seperti apa ya dok? Kemudian bagaimana tata laksana, terutama untuk dietnya? Oke, terima kasih. Saya coba ulang tadi agak tidak jelas ya. Pertama Jadi, ya. namanya siapa dok? Denny, Dokter Pak Denny ya. Denny. Ya Pak Denny bekerja di salah satu perusahaan ya. Jadi bagaimana diet pada yang shift gitu ya. Terkait dengan banyak yang shift dan obesitas dengan komorbid gitu mungkin ya. Betul. Ya, Yang betul. kedua kemudian tadi itu tentang Yang pertama kayaknya lebih jelaskan lagi ya tentang obesitas. Kenapa obesitas gitu? obesitas dengan komorbid yang dengan pegawai yang shift malam gitu ya. Iya. Iya, Ada dengan shift malam. obesitas. Ya, yang Pertama- kedua Tentang terkait keturunan tadi. terkait keturunan. Baik. Ya, jadi ini saya juga menangani juga ya jadi konsultan di beberapa perusahaan ya. Yang jadi masalah itu adalah yang shift malam ya. Ini juga terkait dengan Permenaker bahwa yang shift malam itu harus diberikan 1.100 kalori kalau tidak salah di malam hari itu. Itu saya sudah sempat koreksi juga kebanyakan hanya makan malam 1.000 kalori gitu lebih ya. Ya pantasan pegawainya obesitas semua gitu ya. Jadi harusnya pada yang shift malam itu prinsipnya gini. Tetap seharusnya makan utama itu 3 kali ya. Kalau dia misalkan shift malam masuknya jam 7, ini buat aturan perusahaan.
dia mau makan malam di rumah atau makan malam di kantor. Itu. Kalau dia makan malam di rumah, berarti di kantor tidak makan lagi. Kecuali mungkin bolehlah buah sebagai selingan untuk yang obesitas, kecuali yang kurang gizi ya atau ada komorbid ya. Malam hanya buah saja untuk yang obesitas. Kecuali kebijakannya semua karyawan yang obesitas dan komorbid jangan makan malam di rumah, makan malam di kantor saja. Jadi yang jadi masalah itu banyak yang karena dia merasa shift malam dan kerjanya lebih berat, kemudian diberikan makan lebih banyak. Tambah lagi ekstra telur, ya kolesterolnya naik semua. Padahal kebutuhan energi yang shift malam dengan yang tidak itu hanya beda sangat sedikit. Mungkin memang karena kalau stres ya ada sedikit meningkat, kalau tidak sama saja. Itu yang harus dikoreksi. Makanya mindset itu dikoreksi, termasuk peraturan Permenaker itu ya. Kemudian saya coba kasih masukan tuh. Ya. Jadi yang kedua adalah pada pegawai ini yang menyebabkan obesitas itu biasanya kan diberikan makan itu hanya sekali ya. Kalau dia shift malam dia kasih makan malam, kalau dia shift pagi atau siang dikasih makan siang, gitu ya. Nah ternyata penyebab obesitas itu adalah jajannya. Jadi dia tidak merasa cukup dengan makan yang diberikan di kantor. Setelah itu masih gorengan juga, ada mie goreng juga dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan obesitas. Hasil analisis saya di beberapa perusahaan ya nasional. Ya. Ini yang harus diperbaiki. Bagaimana dengan komorbid? Dia ada diabetes, dia ada dislipidemia, dia kolesterolnya tinggi, triglycerida tinggi. Ingat ya bahwa hampir 70%, 80% kolesterol yang dalam tubuh kita itu sintesis de novo, bahasa biokimianya ya. Jadi artinya apa? Dibuat bukan dari kolesterol, teman saja semua dan teman-teman farmasi ya. Jadi kita makan gula, makan tepung, selama kita kelebihan energi, tubuh akan buat jadi kolesterol. Selama ini kan kita mau pokoknya kuning terus stop. Ya, pokoknya lemak stop gitu ya. Pokoknya jeroan enggak, tapi kolesterol masih tinggi. Iya, selama dia obesitas, kemungkinan untuk kolesterol tinggi masih terjadi. Jadi sebetulnya diet apapun mirip. Perbaiki pola makan, maka gula darah akan turun, kolesterol akan turun, triglycerida akan turun. Gitu ya. Yang kedua, yang tentang apa? Itu Keturunan, Dok. yang keturunan. Memang ada obesitas yang keturunan, tetapi itu persentasenya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah behavior, ya. Manner atau kebiasaan yang diturunkan. Biasa makan malam bareng, biasa botram terus, keler berjajar, gitu ya. Gitu ya. Kue terus-terusan, ya akhirnya gemuk semua keturunannya. Saya punya kasus yang menarik, harusnya jadi case ini ya. Jadi dia ada seorang pasien itu yang dia keluarganya gemuk semua. Ya. Ibunya gemuk, dia gemuk, usia 32 tahun, datang dengan berat badan 119 kilo. Tinggi badan 150. Bayangkan bagaimana bulatnya. Ternyata dengan atur makan dan diet bisa turun 60 kilo. Yang tadinya ada akan tahu sendiri kan hitam-hitam, kulitnya hitam jadi putih. Sampai dia orang tuanya bilang bahwa saya sepertinya anak baru. Karena nggak pernah dia seumur-umur lihat kurus. Artinya apa? Bukan keturunan. Itu maksud saya. Ya. Jadi artinya yang banyak adalah cara makan, pola makan, cara hidup yang diturunkan. Demikian. Terima kasih Dokter Gaga. Jadi itu bukan pembenaran ya Dok ya. Oh, ada orang keluarga saya memang gemuk-gemuk semua gitu ya. Begitu. Baik, sudah cukup menjawab pertanyaan. Mohon maaf nih karena memang waktu kita terbatas. Saya tahu antusiasmenya ini luar biasa di ruangan ini, tapi kita harus berbagi dengan rekan-rekan yang sudah ada di ruangan Zoom. Kebetulan di ruangan Zoom juga sangat banyak pertanyaan, tapi mungkin saya bacakan pertanyaan yang cukup banyak ini bertanya tentang hal yang hampir mirip. Selamat pagi Dok, apakah memang ini mungkin untuk tentang stunting ya, apakah anak yang pendek dengan laju pertumbuhan yang tidak normal, kecerdasannya akan kedepannya akan mempengaruhi kecerdasan otak
Dan apakah sebenarnya pendek itu dipengaruhi genetik gitu. Jadi ini dari Dokter Dini, kemudian juga dari Apoteker Faizal, dan juga dari Apoteker Wahyu, kurang lebih seperti itu. Jadi apakah stunting atau pendek ini dia akan mempengaruhi kecerdasan otak, dan apakah ini dipengaruhi oleh genetik? Seperti itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter siapa? Dokter Dini ya. Iya, Dokter Dini. Tadi penyebab dari anak pendek ya. Kalau misalnya karena ada kelainan genetik, nanti terkait dengan penyakitnya tentu berpengaruh misalnya ke susunan syaraf pusat, pasti bisa ada kelainan. Tapi kalau pendeknya itu tidak ada kaitannya dengan gangguan tumbuh kembang, itu tidak berpengaruh sebetulnya. Ya, jadi pendek itu sebetulnya tadi genetik juga harusnya diperbaiki ya. Tadi Dokter Daga sudah bilang, memang ada potensi genetik tapi bisa diperbaiki itu. Ya, mungkin itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya genetik ini suka jadi kambing hitam ya, Dok? Iya, betul. Jadi kita lihat diagnosis pendeknya apa sih, sebabnya apa, itu terkait dengan tumbuh kembang. Iya, ini ada satu lagi dari Dokter Dini juga di Jakarta. Karena manusia itu pemakan semua katanya Dok, terutamanya yang utamanya adalah karbohidrat dan sedikit protein. Apakah sebaiknya kebutuhan mikronutrien ini sesuai dengan isi piringku Kemenkes? Dan bagaimana penyuluhan kepada tetangga dan masyarakat, dan sebenarnya ini tugas siapa? Seperti itu, Dok, Mangga. Ya tugas semua. Nggak mungkin hanya tugas dokter gizi saja, dokter anak saja, tugas semua ya. Sebetulnya kan isi piringku itu merupakan satu pendekatan agar kita tidak berlebihan dan juga mencukupi semua sebetulnya ya. Nah, ini satu yang mau harus saya sampaikan message-nya juga. Pertama ya, tadi jelas hasil systematic review dari hasil dari cohort tadi itu jelas bahwa karbohidrat itu 50-55%. Gitu ya. Nah, namun harus dipilih juga sumbernya supaya tidak menyebabkan obesitas, yaitu yang masih netral ya. Jadi kelihatan dari bentuknya gitu aja. Kalau nasi kelihatan bulirnya itu lebih baik dibanding dengan tepung beras gitu ya. Jadi kentang lebih baik kentangnya dibanding dengan tepung kentang gitu ya. Singkong lebih baik singkongnya daripada tepung kanji. Karena apa? Terkait dengan indeks glikemik. Makin tepung, refine satu makanan, makin mudah diserap, makin mudah dicerna, makin mudah meningkatkan gula darah, makin mudah meningkatkan berat badan, trigliserida, kolesterol, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi makan bubur dengan makan nasi beda. Apa bedanya? Apa buktinya? Bayi pasti dikasih bubur, tidak dikasih nasi. Karena mudah cerna. Jadi kalau badannya udah gede-gede gini, jangan makan bubur. Itu makanan bayi. Bayi aja cepat gedenya, yang udah gede pasti tambah gede kalau makan bubur. Gitu ya. Nah itu untuk karbohidratnya. Nah bagaimana mengajar ke masyarakat? Yang selama ini saya lakukan, yang mudah ada yang saya ajarkan tadi, yang saya sampaikan tadi. Udah. Anak dewasa supaya tidak stunting, supaya tidak obesitas, pertama jangan biarkan pergi sebelum sarapan. Yang kedua, biasakan makan nasi dan lauk pauknya 3 kali sehari. Gitu. Yang ketiga, tidak ada makanan selingan selain buah untuk yang bukan anak, bukan ibu hamil, ibu menyusui, dan bukan orang yang malnutrisi. Bagaimana dengan kebutuhan vitamin dan mineral? Ya. Vitamin dan mineral itu terdapat pada semua bahan makanan sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber protein, Contoh gini misalkan ya. Ketika kita makan daging, kita bukan hanya dapat protein. Kita dapat zinc juga, kita dapat kalsium juga, kita dapat juga zat besi juga. Kita dapat juga B2, kita juga dapat B6 dan vitamin D gitu loh. Jadi kalau kita makan 4 sehat seperti yang saya sampaikan tadi, tercukupi semua mikronutriennya. Hanya masalahnya, perhatikan, anak-anak yang kurang gizi itu misalkan kekurangan vitamin A, defisiensi vitamin A, pasti kekurangan juga bahan makanan sumber protein hewani. Gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi malnutrisi, mengatasi defisiensi zinc, mengatasi anemia? Beri makanan protein hewani. Apa sumber zat besi yang paling baik? Sumber zat besi yang paling baik
bukan bit ya, bukan wortel ya. Zat besi yang paling baik itu adalah hemoglobin ya, yaitu daging merah. Karena yang dari mamalia itu lebih mudah dicerna, zat besinya, si molekul besinya itu sudah dibind dia dengan protein, namanya myoglobin. Itu lebih mudah diserap, lebih mudah dicerna, lebih mudah jadi hemoglobin. Jadi dengan memenuhi semua kebutuhan zat gizi tadi, ya, makan utama ada protein, karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, selingannya buah, tercukupi itu semua. Dan gampang ngajarinya. Betul nggak? Mohon maaf, kalau isi piringku agak hese itunya, betul nggak? Dibagi-bagi gitu, ya sekali dua kali mah jalan, berikutnya mah terus aja kan. Coba kalau begitu, pokoknya makan nasi, ada nasinya, karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, dapat semuanya. Selingannya buah, beres. Ya, dan mudah diajarkannya. Itu yang saya sampaikan ya, yang saya lakukan juga. Iya, siap. Terima kasih Dokter Gaga. Izin untuk satu pertanyaan terakhir, mungkin dijawab singkat saja oleh, ini untuk Ibu Apoteker Yovita. Izin bertanya, untuk nutrisi oral atau PKMK di instalasi gizi rumah sakit, apakah perlu disupervisi oleh apoteker untuk pengelolaan, penyimpanan, dan distribusinya? Mangga Bu Apoteker Yovita. Iya, karena jawabannya singkat, jadi ya memang perlu ya. Jadi mungkin yang setiap hari mengecek adalah dari Departemen Gizi, tapi usahakan misalnya sebulan sekali itu dari Departemen Farmasi melakukan audit terhadap penyimpanan, misalnya suhu dan kelembapan, jumlahnya, waktu kedaluarsanya, seperti itu. Iya, jadi perlu ya. Jadi ada antara Departemen Gizi dan Departemen Farmasi harus saling bersinergi. Oke, baik. Terima kasih antusiasmenya untuk rekan-rekan dan sejawat yang bergabung di ruangan Zoom maupun yang bergabung di ruangan ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk para narasumber, Ibu Dr. Yoke, Bapak Dr. Gaga, dan Ibu Apoteker Yovita, juga rekan-rekan yang tetap bersemangat sampai di akhir sesi kedua ini. Sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya di sesi 2 ini. Semoga kita nanti akan mendapat manfaat dari materi di sesi 2 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.